Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, mulai malam hari ini kita akan mengkaji bagian ke-11 dari kitab Sahih Al-Bukhari, yaitu Kitabul Jum'ati, kitab tentang sholat Jumat. Imam Al-Bukhari mengawali di bab pertama ini dengan memberi judul Babu Fardil Jum'ati, bab kewajiban sholat Jumat. Kemudian beliau mengutip Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Idza, apabila nudiya, dipanggil atau diseru, li sholati, untuk sholat, mi yaumil jumu'ati, pada hari Jumat, fas'au, bersegeralah, ila zikrillahi, untuk mengingat Allah, wazaru, dan tinggalkan oleh kalian al-bai'a, perniagaan. Nanti kalau dimaknai jual beli, berarti yang kerja tidak terkena ayat ini. Kalau perniagaan kan berarti semua kegiatan. Itu namanya perniagaan. Zalikum, yang demikian, khairul lakum, lebih baik untuk kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ini yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari mengawali bab pertama dari kitab tentang sholat Jumat. Bapak dan Ibu, di dalam tafsir Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 9 disebutkan bahwa ayat ini turun pada saat Rasulullah SAW itu sudah berada di Madinah, tepatnya pada tahun kedua Hijriah. Artinya selama periode Mekah, Rasulullah dakwah di Makkah selama 13 tahun, syariat tentang sholat Jumat belum difardukan.
sama dengan syariat dipardukannya ibadah saum di bulan Ramadan, itu juga baru Allah turunkan tahun kedua Hijriah. Termasuk izin berperang itu juga baru turun tahun kedua Hijriah. Jadi di tahun kedua ini ada syariat tentang saum di bulan Ramadan, ada syariat tentang sholat Jumat, dan ada izin untuk berperang. Tentu Allah SWT yang maha bijaksana, maha mengetahui, yang lebih tahu alasannya kenapa baru dipardukan ketika di periode Madinah. Tidak dipardukan ketika di periode Mekah. Karena Allah yang paling tahu tentang kemaslahatan aturan-aturannya. Di ayat 9 dari Al-Quran Surah Al-Jum'ah, Allah SWT memberikan perintah kepada orang-orang yang beriman. Bahwa ada sholat khusus yang diberikan hukum wajib. Kalau yang tiap hari kan kita sudah kenal dengan istilah sholatul maktubah. Sholat yang difardukan itu ada 5. Di dalam kitab tentang sholat sudah kita kaji, awal mula difardukannya sholat 5 waktu. Ketika Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan Mi'raj. Setelah beliau mengalami masa-masa yang berat, termasuk ditinggal wafat oleh istri tercinta, Ibunda Khadijah, kemudian ditinggal wafat oleh paman tercinta Abu Thalib di tahun ke-11 kenabian. Tapi sebelum itu, Bapak dan Ibu, sebagaimana diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Allah memberikan kewajiban sholat kepada Rasulullah dan orang-orang beriman ketika periode Makkah itu 2 waktu. Di waktu pagi dan di waktu petang. Waktu pagi 2 rakaat, waktu petang 2 rakaat. Setelah peristiwa Mi'raj, maka menjadi 5. Sebagaimana sudah kita ketahui. Pagi ada subuh, kemudian siang ada zuhur dengan asar, malam ada maghrib dengan isya. Ditambah dengan sholat tatawu. Maka kita mengenal ada qobliyah, ada ba'diyah. Ini diantara sholat sunnah tatawu yang membersamai sholat fardu. Lah sholat Jumat ini sholat yang khusus hanya ada pada hari Jumat. Makanya disebut lissolati mi yaumil jum'ati. Untuk sholat pada hari Jumat. Artinya praktek sholat seperti ini tidak ada di hari yang lain. Hanya ada di hari Jumat. Maka ketika panggilan untuk sholat pada hari Jumat itu muncul, Allah SWT mengingatkan orang-orang beriman untuk bersegera, fas'au, untuk bersegera mendatangi masjid-masjid guna melaksanakan kegiatan sholat Jumat. Yang terkadang menjadi penghalang adalah al-bai', perniagaan. Maka orang-orang beriman diingatkan oleh Allah SWT, begitu mendengar azan sholat azan yang dikumandangkan pada hari Jumat, maka perniagaan semua ditinggalkan. Kalau azannya sebelum khutbah, yaitu sebenarnya datangnya terlambat, maka datangnya sebelum azan. Gampangannya begini, Bapak-bapak ya, kan kita yang ke masjid. Kalau kita hendak naik kereta atau naik pesawat, itu kan tepat waktu. Kita udah pesen tiket mau ke Semarang, tercantum 05.05. Kita akan sampai stasiun jam berapa? Kereta berangkat 05.05, jam 5 lebih 5. Kita akan sampai stasiun jam berapa?
5 kurang. Setengah 5 ya. Biar longgar waktunya. Kenapa kita datangnya lebih awal? Takut ketinggalan apa takut tiketnya hangus? Takut tiketnya hangus, makanya 1.000 yang ekonomi atau 120.000 yang eksekutif. Kalau ketinggalan nanti ada lagi kereta berikutnya. Jadi kita takut kehilangan yang sudah kita bayarkan. Itu kereta. Kalau pesawat tentu lebih mahal lagi. Dengan tujuan yang lebih jauh tentu lebih mahal lagi. Biasanya kalau mau naik pesawat bukan setengah jam. Bisa 2 jam atau 1 jam sebelum boarding pass. Sebelum kita cek tiket, kita sudah di situ nunggu. Kenapa? Tadi takut kehilangan uang yang sudah dibayarkan, takut ketinggalan, takut acaranya berantakan. Munculnya perasaan-perasaan seperti itu manusiawi. Semua manusia begitu. Mau tes, ikut seleksi. Di situ tertulis 0700. Setengah 7 sudah siap. Bahkan datangnya kemarin. Kalau mau tes itu datangnya kemarin. Kenapa tidak datang hari itu? Banyak yang dipikirkan. Kalau datangnya kemarin, cek lokasi. Nanti tesnya di mana? Oh, di ruang D berapa? D3. Oh, berarti lantai 5 misalnya. Dicek. Oh, ini ruangannya. Nginep, sewa penginapan. Supaya Pak tidak telat. Sebab kalau berangkat datang pagi-pagi barangkali bannya kempes. Kendaraannya mogok. Ada kecelakaan di jalan. Pokoknya di sini hal-hal negatif itu menyusup. Kenapa begitu dipentingkan? Karena menyangkut masa depan. Coba bapak dan ibu ya, khususnya bapak-bapak. Kita bangun perasaan ini juga menyangkut masa depan. Memang masa depannya tidak bisa dilihat sekarang. Kalau tes, masa depannya langsung kelihatan. Begitu datangnya telat, tidak boleh masuk, sudah pulang lemes. Karena dijamin tidak lulus. Orang yang tidak ikut tes dijamin tidak lulus. Ya yang tidak tes kalau lulus kan ya jadi aneh. Tapi begitu tes, perkara mengerjakan soalnya bisa apa tidak itu masih ada harapan. Bahkan walaupun bisa mengerjakan separuh masih punya harapan, mudah-mudahan teman-temannya kurang dari separuh yang dikerjakan. Jadi masih ada harapan untuk menenteramkan hati. Ditanya bagaimana soalnya? Rada angel. Terus tetap optimis. Soalnya kayungnya angel kabeh. Mudah-mudahan mereka lebih jelek nilainya. Doanya malah tidak baik. Menyangkut masa depan. Masa depan duniawi terkadang menjadi fokus yang sangat besar dari keumuman manusia. Karena Pak langsung terlihat. Tetapi ketika masa depan ukhrawi, masa depan akhirat, banyak orang yang mengabaikan. Karena Pak, memang tidak dapat diindra. Maka kenapa di penghujung ayat ini oleh Allah ditutup dengan kalimat in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Karena kita tahu aturannya, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya berpesan pada Bapak-bapak. Ini malam Sabtu ya. Jumatnya udah lewat. Jumat depan kalau masih diberikan umur. Kan tidak ada yang tahu Bapak, Ibu. Tidak ada yang tahu. Siapa yang menjamin Jumat depan kita masih hidup? Tidak ada. Kita tidak dapat surat pemberitahuan kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka begitu ada kesempatan Jumat berikutnya kita masih hidup, luangkan waktunya seperti kita takut kehilangan tiket kereta, takut kehilangan tiket pesawat, takut ketinggalan ikut tes. Kenapa? Ini menentukan masa depan akhirat. Jadi kalau pekan-pekan ini
sholat Jumat atau duhur waktunya 11.45, 11.40, ya telat-telatnya kita datang 11.25. Jangan 11.40 kita datang 12.15. Orang-orang keluar masjid baru datang. Wis beragat, wis ya wis lah melu balik dah keprimen ki wong. Ora niat kita. Iya. Itu pulang ditakoni bojone, "Bisane Mas, mangkat keri balik ke risit." Wis bubar lah keprimen jenengan. Maka saya titip pesannya Bu ya. Yang di rumah ada laki-laki, kalau hari Jumat jadilah alarm yang baik. Ya, setengah 11 alarmnya wis muni. Pak, dina Jumat ngerti ya siap-siap po. Kayak sarung, klambi, peci wis tak siap nah. Pan sirame banyu anget apa banyu panas apa banyu atis. Banyu panas kata kudu genang. Aja banyu panas melodok kabeh. Banyu anget mah oh ya siap kan gitu kan, siap nak kabeh. Mesti siapna takoni pan adus dhewe kapan diadusi kaya ku. Ya istri solihah. Ora usah lah ngasih urip ka diadusi jare bojone. Mun adus dewek dan disiap-siapkan nah berangkat. Begitu berangkat jangan lupa, Pak, ada yang lupa enggak? Sudah semua. Cak lalen no, ngeseni kotak masjid. Oh wis siap. Isinya tanya, warnanya apa? Abu-abu, coklat, ungu, hijau, biru, abang. Barang diragoh abu-abu. Pak, nyenengan ke seorang SMA aja abu-abu baik. Kayak bocah SMA abu-abu baik. Gantilah. Oke, ganti. Ganti apa mah? Ganti ungu lah. Abu-abu. Jadi ini bendara masjid dari ngitung rada cerah. Ngitung budak baik abu-abu mau ini abu-abu mani Pak. Bukannya pirang-pirang hitungannya cilik. Ya karena yang pernah saya sampaikan kita dulu belajarnya begitu sih Bapak Ibu ya. Kita belajarnya infak yang penting ikhlas walaupun kecil, akhirnya kecil terus kan tidak pernah besar-besar. Sekarang kita diubah. Infak yang penting besar ikhlas. Sudah. Begitu mau berangkat, yuk dijoli sing ungu pulewu. Isinya bilang, Pak nyong titip apa? Jenengan aja menyusul ke dewekan. Titip apa? Nyong ya titip infak. Ah, ungu maning, jadi rong lembar. Oh, sijine atas nama suami, sijine atas nama istri. Anak wadone ngudak-ngudak, panyong titip apa? 30.000. Kan begitu. Ya, jadi meskipun tidak sampai ke masjid, infaknya sampai. Ya. Jalannya, langkahnya as-sakinah wal wiqara, tenang, berwibawa. Nanti akan kita kaji keutamaan-keutamanya. Tinggalkan segala macam bentuk perniagaan. Bapak Ibu ya. Karena apa? Di Al-Quran surah Al-Munafikun ayat yang ke-9, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah kalian dilalaikan. Apa yang membuat manusia itu lalai? Amwalukum, amwal, harta dan apapun yang terkait dengan harta. Dari pagi orang ngumbai motor, barang enggal adzan Jumat datang pengen ngumbai motor. Namanya disibukkan oleh amal. Jadi bojone Pak jam 11, iya kayong motore rada blopot isin. Baru ngumbai motor kelalinya. Usak-usak tengah rolas. Barang wis adus wis siap di starter malah orang moni. Busine kanjengan banyu. Dugal ya.
Ini namanya disibukkan dengan dunia. Akhirnya lupa. Wala auladukum. Anak-anak juga bisa menyebabkan orang lupa dan ingat kepada Allah. Dari pagi Ananda tidak minta apa-apa. Jam 11 datang. Pak, apa? Anak keterampilan. Keterampilan, iya. Tugas. Lah sing sekolah siapa? Saya. Ya wis gawe beli bisa, bapak sing gawe, bapaknya gawe. Akhirnya Jumatannya telat. Ini kan namanya dibuat lupa. Maka kata Allah, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian, dibuat lalai oleh harta dan anak, maka dia akan rugi. Maka kalau sudah saatnya Allah memanggil pada hari Jumat, ya bersegera. Tanya orang yang sudah pergi haji, sudah pergi umroh, kalau mau sholat Jumat di Masjidil Haram berangkatnya jam berapa? Jam 8. Coba ada dari Tegal sholat Jumat berangkat jam 8. Kenapa jam 8? Semua orang berlomba-lomba. Kalau berangkat ya jam 11, jangan harap kebagian di dalam masjid. Jam 8 itu sudah pada masuk masjid. Yang kedua, kenapa bisa begitu? Ya karena di sana kegiatannya hanya sholat, Pak. Orang haji dan orang umroh kegiatannya apa sih? Sholat. Sehingga ditunggu sholat. Nah kalau di tanah air, kadang-kadang kalau di tanah air itu, sholat itu saluwiyaneng nyambut gawe. Angger sibuk kena dititeni masjidnya luas. Ke masjid kayong luas nemen iya Pak, jamnya lagi sibuk kabeh. Angger lagi lah ngepegawaian, masjidnya sesek wong pada sholat. Berarti sholat ke saluwiyaneng pegawaian. Ini namanya pelanggaran. Wong Allah bilang kalau ada panggilan Allah, tinggalkan. Kadang-kadang malah sholatnya dikalahkan waktunya. Diundur, bisane wongnya sini sawah. Jadi adanya sing kalah oleh pekerjaan. Berarti Allahnya di nomor berapa kan? Nah ini tantangan orang beriman itu harusnya mendahulukan Allah, mendahulukan Rasul. Jadi walaupun lagi kerja ya tinggal bilang sama yang memberikan pekerjaan. Pak saya siap bekerja dengan Bapak, tapi kalau waktunya sholat saya berhenti. Tak kurangi bayarannya mas, ya orang apa. Yang penting saya tidak dikurangi nilainya oleh Allah SWT. Tinggalkan saja. Saya punya teman Bapak Ibu yang kerja di kota besar. Ketika dia direkrut karena dia orang yang ahli, dia bilang begitu sama yang mempekerjakan. Pokoknya saya punya satu permintaan karena kerjanya dari jam 8 sampai jam setengah 5 sore, waktunya sholat, meskipun rame, saya tinggal. Dia seorang mekanik di perusahaan mobil. Ya. Pokoknya kalau waktu duhur, begitu adzan, tinggal dia cuma. Waktu asar, tinggal. Kata yang bekerja, ya siap, tidak apa-apa. Nah suatu ketika lupa. Begitu pelanggan banyak, adzan, dia bilang, mohon maaf ya Pak, tunggu sebentar saya tak jamaah dulu tinggal. Mungkin ini yang servisnya lagi tergesa-gesa, komplain. Begitu pulang, diomongi. Terus teman saya bilang begini, kan sudah disetujui di awal kontrak saya bahwa kalau waktunya selesai saya tinggal. Ini peringatan, tidak usah diperingatan, saya resign. Saya berhenti pulang kampung. Bikin usaha sendiri, sekarang sukses. Itu orang yang memilih Allah lebih dibandingkan yang lain. Sekarang tidak hanya punya bengkel, tapi punya usaha-usaha yang lain. Oleh Allah digantikan. Dia tidak takut ketika kehilangan pekerjaan, kemudian kehilangan rezeki, tidak. Karena dia yakin ketika Allah menyampaikan
tinggalkan segala macam bentuk perniagaan, Allah yang tanggung jawab. Dia pulang. Di SP1 malah, enggak, saya berhenti. Luar biasa, keimanannya luar biasa. Itu orang yang benar-benar ngandel dengan apa yang Allah sampaikan. Nah, kadang-kadang ada juga ya, dari pagi tidak melayani, jaga nih toko, kemudian satu orang datang, waktu sholat sudah datang, belanjanya orang kemung 5.000, dibelani, tinggal banyak. Barang wis bayar, pan bayar lah ke jujule, utang pisan, aduh, wis utang. Barang maring masjid wis bubar, aduh, wis barang digawa, orang bayar, jamaah ketinggalan, ruginya pira kowe? Makanya yakinilah yang Allah sudah janjikan. Tinggalkan segala macam bentuk perniagaan. Kecuali memang kegiatan-kegiatan yang menyangkut nyawa. Iya, saudara-saudara kita yang bertugas jaga nih palang pintu rel kereta. Itu kan waktunya tepat. Kalau sholat kan geser-geser sesuai dengan peredaran matahari. Kan. Begitu ada azan, waktunya kereta lewat, ya tetap dia jangan pergi. Tunggu di situ. Kalau enggak nanti menyebabkan kecelakaan, banyak orang yang meninggal. Tuh. Atau saudara kita yang bertugas jadi tenaga kesehatan, sedang mengoperasi pasien. Ada kumandang adzan, ya selesaikan dulu. Tapi kalau hanya cukur rambut misalnya gitu ya. Yang tukang cukurnya ngomong, Mas, enggal asar, ngobai bar asar. Orang apa saya kibai. Tapi perjanjian ya, adong adanya dengan tak tinggal orang apa. Ya omongnya berarti ngobai. Wis nyukure sairing disit ada adzan ditinggalkan keter wong ya, Pak. Panjamaah keprimen, orang jamaah keprimen. Makanya saya pernah sampaikan pada Bapak Ibu semua, jangan mengerjakan pekerjaan yang sifatnya tanggung. Yang sifatnya tanggung udah nanti aja. Udah waktu sholatnya dekat. Ya, ini pelajaran yang kita dapatkan dari Al-Jum'ah ayat 9 ya. Sekarang hadisnya Bapak Ibu. 876. Haddatsana Abul Yamani qala akhbarana Suaibun qala haddatsana Abu Sinadi anna Abdurrahman ibn Hurmuza al-A'raja maula Rabi'ah bin al-Harits haddatsahu annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu bahwasanya dia sami'a telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini kabar gembira untuk kita semua Bapak Ibu. Yaqulu nahnul akhiruna. Kata Rasulullah, nahnu kami al-akhiruna. Kami adalah umat yang terakhir. Rasulullah itu nabi terakhir, rasul terakhir. Kita umatnya adalah umat yang terakhir. Dibandingkan umat Nabi dan Rasul-Rasul sebelum umatnya Nabi Muhammad. Tapi apa keistimewaannya? Kata Rasulullah SAW, as-sabiquna yaumal qiyamati. Kita menjadi umat terdepan pada hari kiamat. Terdepan apanya Bapak Ibu? Yang pertama, terdepan untuk dihisab. Bapak Ibu kalau mau periksa atau antri apapun itu kan pengennya awalan ya. Sampai kadang-kadang datang hanya untuk ambil nomor antrian. Kantor buka jam berapa? 7. Pelayanan jam berapa? 8. Jam 7 udah datang, ngambil nomor antrian, balik lagi. Nanti jam 8 kurang sudah duduk di situ. Karena apa? Pengennya awalan. Nanti kita, kata Rasulullah SAW,
itu menjadi umat yang sabiquna yaumal qiyamah. Menjadi umat yang terdepan pada hari kiamat, menjadi umat pertama yang dihisab. Mendahului umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Nuh belum dihisab, umatnya Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa belum. Umatnya Rasulullah, kita semua akan dihisab. Ada senangnya, ada sedihnya. Kayak orang ujian. Maju pertama itu ada senangnya, ada sedihnya. Senangnya enggal-enggal pragat bumbung. Lamun lulus. Lamun orang lulus. Ujian mending, ada ngulang, remedi. Lah dinilai di padang mahsyar enggak ada remedinya. Ada remedinya enggak ada. Begitu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, awalan kemudian yang datang catatan amalnya dari tangan sebelah kanan, kita akan bahagia. Berarti lulus. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masruro. Masruro gembira. Nyekali kitabnya gembira. Tapi bagaimana ketika catatannya diberikan bukan tangan kanan yang maju? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhri fasawfa yad'u suburo wa yasla sa'iro. Yang maju ternyata tangan kiri. Kenapa tangan kiri yang maju? Karena kebaikannya lebih sedikit dibandingkan keburukannya. Ini umat terdepan dihisab. Umat terdepan yang melewati siratal mustaqim juga umatnya Rasulullah. Setelah dihisab, disuruh lewat. Dan Rasul adalah orang pertama yang lewat dan orang pertama yang masuk dalam al-jannah. Sudah kita kaji pada kitab keutamaan sujud. Penjaga surganya akan bertanya, siapa engkau? Rasul menjawab, Muhammad. Kemudian kata penjaga surganya bilang, Allah sudah perintahkan tidak boleh dimasuki sebelum panjenengan. Nabi Muhammad adalah orang pertama yang masuk surga. Diikuti oleh umatnya yang selamat tadi. Yang lulus, yang catatan amalnya dengan tangan kanan. Jumlahnya berapa? Sullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Di surah Waqiah kan begitu ya. Sepertiga generasi awal dan semakin sedikit di generasi akhir. Kenapa semakin sedikit? Padahal jumlah orang muslimnya semakin banyak. Karena ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi. Apa syarat pertama? Dihisab itu selamat, sholatnya komplit. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu as-sholah. Faman sholahat sholaha amaluhu, faman fasadat fasada amaluhu. Yang pertama kali dinilai oleh Allah adalah sholatnya. Saya kalau di masjid, Pak, hari Jumat, bahagia pas hadir sholat Jumat, dan sedih pas hadir sholat asar. Kenapa bahagia pas hadir sholat Jumat? Masjid penuh, dimanapun penuh. Pas asar sedih. Ini orang-orang yang tadi Jumatan pada kemanakah mereka? Itu sedih. Yang kedua sedih kalau Idul Fitri. Idul Fitri senang saya bahagia. Di lapangan penuh. Masjid musola yang menyelenggarakan di masjid di musola penuh.
Tapi nanti duhur sedih saya Bapak Ibu. Pada kemanakah orang-orang? Oh mereka lagi sibuk Pak, silaturahim nyadran. Tapi tak tunggu sampai tahun depan, tetap nyadran terus. Orang balik-balik. Oh balik maningnya Idul Fitri maning. Kemanakah mereka? Padahal sholat itu menjadi kata kunci, tiket, password untuk jalan keselamatan. Maka saya ingin titip pesan pada Bapak Ibu semua. Sesibuk apapun panjenengan, sesungkan apapun panjenengan, jangan tinggalkan sholat. Dan sholat biar bersemangat, memang harus berjamaah. Sebab kalau sendirian di rumah, kue ake sungkane. Kalau sendirian di rumah, kebanyakan tidak di awal waktu. Panetung-etungan apa pimen, Pak? Apa wis ngandel baik ya? Ngaku. Wis kan, anggar ora jamaah mesti ora di awal waktu. Krungu adzan ninggal tok. Adzan tanggung lagi dandani sanyok. Wis dandani ora ketemu-ketemu bau teh. Wis ditinggal salat di situ. Habis sholat nanti berdoa kepada Allah, ya Allah engkau tahu kami butuh air, tolonglah beri kami petunjuk. Begitu habis sholat pulang, lah bau detaku, ketindian sandal jebul. Wong semuanya Allah yang berikan pertolongan. Sing penting aja sholat karo mikiri sanyo. Tinggalkan. Nah, ini sholat itu dipentingkan. Karena nanti kita akan melewati sirat. As-sabiquna menjadi umat terdepan yang pertama kali masuk surga, otomatis menjadi umat terdepan yang pertama kali akan masuk neraka. Makanya tadi saya menyampaikan ini kabar gembira tapi mengkhawatirkan. Kalau kita tidak menyiapkan bekal, kita akan jadi yang terdepan masuk neraka. Nauzubillah. Kemudian Rasulullah menyampaikan bedanya annahum bahwasanya mereka utul kitab min qablina. Kalau Allah dan Rasulnya bicara tentang utul kitab, yang dimaksud adalah orang Yahudi dan Nasara. Bedanya mereka lebih dulu diberikan Alkitab. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Summa kemudian hadza yaumuhumul ladzi furida alaihim. Kemudian hari ini Allah fardukan untuk mereka. Allah telah memberikan kepada Bani Israel untuk beribadah pada hari Jumat. Fahtalabu, mereka berselisih, mereka tidak mau. Mereka bilang pada Nabi Musa, hari Sabtu belum ada yang pakai. Jadi mereka mintanya hari Sabtu. Sudah Allah pilihkan hari Jumat. Maka karena mereka tidak mau, mereka berselisih, maka oleh Allah hari Jumat diperuntukkan untuk Rasulullah dan umatnya. Menjadi hari raya pekanan. Pekanan apa mingguan? Pekanan. Hari raya pekanan. Satu pekan. Maka hari Jumat dilarang, dikhususkan untuk berpuasa. Jadi ada larangan mengkhususkan puasa pada hari Jumat. Kamis tidak puasa, Sabtu tidak puasa, Jumat tidak puasa, itu diharamkan. Kecuali Jumatnya bertepatan dengan kalau ayamul buta 3 hari. Bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah misalnya. Kan tidak muasani hari Jumat, muasani tanggal 9. Saum yaumu Arafah, itu tuh boleh. Pak katanya tidak boleh puasa hari Jumat. Ini tidak muasani hari Jumat, muasani tanggal 9. Itu dipahami begitu. Ya, ini hari raya pekanan. Sayyidul Ayyam.
Fahadanallahu, kemudian Allah memberikan kepada kita petunjuk hari Jumat. Nanti kita akan kaji keutamaan-keutamaan hari Jumat, Bapak Ibu ya. Fannasu lana fihi tabaun. Kemudian orang-orang mengikuti kita. Al Yahudu ghodan. Untuk orang Yahudi besok. Setelah Jumat besok apa Bapak Ibu? Sabtu. Wan Nasoro ba'da ghodin. Dan Nasoro sesudah besok. Ahad ya. Lusa. Besok berarti habis besok lusa ya. Jadi umatnya Rasulullah diberi hari khusus hari Jumat, orang Yahudi diberikan hari Sabat, Sabtu, orang Nasrani diberikan hari Ahad, ba'da rutin. Ini kewajiban tentang sholat Jumat. Kemudian bab yang kedua, babu fadlil gusli yaumal Jum'ati. Bab keutamaan mandi pada hari Jumat. Wahal ala sobihi syuhudun yaumal Jum'ati aw ala nisa'i. Diberi tanda tanya. Apakah anak-anak dan wanita wajib menghadiri sholat Jumat? Ini judulnya diberi tanda tanya karena di era Imam Al-Bukhari ini sudah menjadi perdebatan. Sampai sekarang tentang apakah wanita harus sholat Jumat atau sholat Zuhur itu menjadi perdebatan. Maka ada dua pendapat ya. Ada yang mengembalikannya untuk sholat Zuhur, ada yang kepada sholat Jumat. Ini perselisihannya sampai sekarang. Nanti kalau dibaca dalam kitab fikih jawabannya begitu. Karena ada hadis dalam riwayat Abu Dawud dari Thoriq bin Shihab. Meskipun hadis ini tidak memenuhi kriteria Imam Al-Bukhari sehingga tidak muncul dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Itu yang menjadi titik perbedaan pendapatnya. Kalimatnya kan sholatul Jum'ati wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Sholat Jumat wajib bagi setiap muslim berjamaah kecuali 4 golongan. Nah ini yang kemudian menjadi berbeda. Apakah yang 4 golongan ini yang tidak wajib berjamaahnya atau tidak wajib sholat Jumatnya? Itu kan pemahamannya begitu. Yang 4 golongan itu wanita, anak-anak, orang sakit, hamba sahaya. Nah ini yang menjadi perbedaan pendapatnya di situ. Maka sering muncul pertanyaan, Pak, wanita itu bagaimana sih? Jumatan apa duhur? Itu pasti jawabannya 2. Lalu bagaimana mengamalkannya? Ya dikembalikan kepada pilihan masing-masing akhirnya. Kalau mau gabung ke masjid ya pada Jumatan. Yang di rumah ya pada ada yang duhur, ada yang Jumat kan. Karena masing-masing mengikuti pendapat yang berbeda-beda. Dan kita kan memang tidak diizinkan memaksakan pendapat begitu Bapak Ibu. Karena kalau pendapat dipaksakan kan nanti yang tidak cocok bertentangan gitu ya. Itu maka diberi tanda tanya. Karena memang berbeda. Dan Imam Al-Bukhari biasanya menyerahkan perbedaan-perbedaan ini kepada para mujtahid. Ahli fikih yang beristihad. Kita ke hadisnya 877. Rasulullah SAW bersabda begini, Bapak Ibu. Mana orang? Idza jaa ahadakumul jum'ata falyaghtasil. Apabila kalian datang untuk sholat Jumat falyaghtasil, maka mandilah. Ini perintahnya Rasulullah. Bahkan, Bapak Ibu, ini 878. Umar bin Khattab sedang khutbah. Bainama huwa qaimun, ketika Umar sedang berkhutbah. Fil khutbati yaumal Jum'ati. Ketika dia sedang khutbah pada hari Jumat, ketika itu dakhala, masuk rajulun, seorang laki-laki. Siapa laki-laki ini? Dalam Fathul Bari, laki-laki itu adalah Utsman bin Affan. Tapi di hadis ini disebutkan rajulun minal muhajirin al awwalina.
orang yang awal-awal hijrah. Utsman bin Affan datang, Umar lagi khutbah. Ditakoni, Pak. Min ashabin Nabi, di antara sahabat Nabi. Fanadahu Umaru. Umar kemudian menanyainya, memanggilnya. Ayatu sa'atin hadhihi. Pertanyaannya begitu. Gampangane, kewis jambira. Ayatu sa'atin hadhihi. Karena datang ketika khotib sudah mulai khutbah, itu tidak dianggap telat. Kan kata Rasulullah, ketika sholat Jumat, malaikat itu berdiri di pintu-pintu masjid. Mencatat orang-orang yang masuk. Dan catatan ditutup ketika imam sudah naik mimbar. Malaikatnya menutup catatannya, ikut duduk. Masalahnya, malaikat kan goib. Orang katon, Pak. Coba kalau kelihatan, orang-orang takut. Wong kadang-kadang kalau kita datang ke pertemuan di absen aja, terus takon, Pak, aku wis durung dicatat kan gitu kan. Wis endi ya catatannya? Weh, jenengan siapa sih arane? Fulan bin Fulan anak wis bung. Alhamdulillah wis kecatat kan begitu. Ini karena malaikatnya tidak kelihatan, yang tidak ngandel, ya tekannya telat. Yang ngandel datangnya awal. Ketika ditanya, ayyatu sa'atin hadhihi. Kemudian orang ini menjawab, ini sugiltu. Sesungguhnya aku sugiltu, disibukkan. Falam angkolib ila ahli. Sehingga aku tidak sempat untuk pulang kepada keluargaku. Hatta sehingga sami'tu ta'zina. Sehingga aku mendengar azan. Di pasar, sibuk, berniaga. Begitu sibuk, kemudian mendengar kumandang azan, sehingga tidak sempat untuk pulang ke rumah. Falam azid antawaddo'tu. Aku tidak sempat kecuali hanya aku berwudu. Umarnya jengkel. Terus ngomong begini. Faqala wal wudu aidun. Hanya wudu. Wa qad alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil ghusli. Apakah engkau tidak tahu Rasul nyuruhnya mandi bukan wudu? Ini ketegasan. Lagi khutbah, ada orang telat ditanya. Asar yang seperti ini, yang sampai sekarang tidak berani saya praktekkan. Rasulullah lagi khutbah, ada orang datang, duduk, disuruh berdiri sholat. Saya pengen begitu, tapi tidak berani. Ada orang datang, misalnya saya lagi khutbah, terus orang datang, Pak, sholat bukan doang yang ngadeg, malahan balik kan tadi kawan. Kalau ngomongin karena tak khotib ngomong-ngomong kan jadi perkara, Pak. Karena apa? Belum semua orang tahu hadis-hadis seperti ini. Artinya apa? Di sini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, ketika orang datang untuk sholat Jumat dalam keadaan berwudu, itu sah sholat Jumatnya. Karena Umar tidak nyuruh Utsman itu untuk pulang. Hanya mengingkari perbuatannya. Ini menunjukkan wudu cukup. Tetapi ketika mandi itu lebih utama. Apalagi nanti kita akan ketemu hadisnya, mandinya seperti mandi janabah. Bukan mandi biasa ya. Jadi urutan-urutannya seperti mandi janabah. Itu lebih utama. Kemudian yang kedua, di dalam teks hadis kan ketika khutbah disampaikan, orang dilarang bicara. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati angsit wal imamu yahtubu faqad lagot. Kalau khotib sedang khutbah, kemudian mustami'in ngobrol, itu sia-sia. Kehilangan pahala mendengarkan khutbah Jumat. Tapi tidak berlaku bagi khotib. Khotib itu boleh nanyai jamaah, boleh mengingatkan jamaah. Dan orang yang ditanya itu jawab. Nanti kita akan ketemu lagi. Hadis ketika Rasul lagi khutbah,
ada jamaah yang masuk malah minta doa agar turun hujan. Rasulullah khutbahnya berhenti, kemudian berdoa dulu. Artinya memang ketika sholat Jumat, pas khutbah disampaikan, khotib itu diberikan pengecualian karena dia lagi diizinkan untuk ngomong. Termasuk misalnya, kadang kan di masjid tertentu banyak anak-anak. Anak-anak datang ke masjid yang orang tuanya tidak datang ke masjid, Pak. Anak-anak biasanya kan kalau pas di khutbah itu agak ramai. Ngobrol dewek-dewek. Jadi nggak ada khutbah nih karena malah rundingan dewek-dewek. Itu bisa diingatkan oleh khotib. Dek, dengerin ya. Nanti diam. Nanti pas khotibnya mulai lagi, Pak. Bahkan ada yang main-main itu. Dolanan cendik singa ikis itu. Pernah saya mengalami begitu. Hei, dengerin ya. Diam. Bentar lagi. Bentar lagi. Karena bapak-bapaknya tidak ikut ke masjid. Dan memang tidak boleh dimarahi. Harus dibimbing, diarahkan. Kalau dimarahi besok tidak ada yang Jumatan. Nanti kalau kita mati masjidnya sepi. Ini generasinya pada bubar sih. Jadi harus diarahkan, dibimbing. Nah, ini tentang keutamaan mandi pada hari Jumat. Kemudian di 879 Rasulullah SAW menyampaikan sebagaimana diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat wajib atas setiap orang yang sudah ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah. Pada setiap orang yang sudah balik sebelum sholat Jumat itu kata Rasulullah wajib mandi. Ya, jadi kalau diberi kesempatan sampai Jumat depan, sebelum Jumatan jangan lupa mandi. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.